Halo, jumpa lagi dengan aku di materi sistem periodik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sifat periodik episode 4, yaitu sifat logam non-logam dan kereaktifan. Sebelumnya, aku mau perkenalan dulu nih. Namaku Anastasia Gabriela. Saat ini merupakan mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Udah gak sabar mau masuk ke materinya. Tunggu dulu, kita mulai dulu dengan quotes. Kali ini quotes-nya datang dari Don Herold. Menurut beliau, "The brighter you are, the more you have to learn." Artinya, semakin cemerlang kamu, semakin banyak yang harus kamu pelajari. Di sini cemerlang bisa dikaitkan dengan kesuksesan. Oke, next. Langsung ke materinya. Kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat periodik. Apa sih sifat periodik itu? Jadi kita review lagi, sifat periodik itu adalah sifat-sifat unsur dalam tabel periodik dari atas ke bawah dalam satu golongan dan dari kiri ke kanan dalam satu periode. Jadi pada kesempatan yang baik ini kita akan memfokuskan pada sifat logam dan non-logam dan kereaktifan. Apa sih sifat logam itu? Jadi sifat logam dikaitkan dengan keelektropositifan atau kecenderungan atom melepas elektron membentuk ion positif. Jadi sifat logam ini sangat bergantung pada energi ionisasi. Jadi semakin besar energi ionisasi, semakin sukar bagi atom untuk melepas elektron. Tentu aja udah jelas kan, semakin besar energi ionisasi, maka semakin besar energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron. Berarti semakin sulit bagi atom tersebut untuk melepas elektronnya. Maka sifat logamnya juga semakin menurun. Jadi energi ionisasi berbanding terbalik dengan sifat logam. Lanjut ke sifat non-logam. Sifat non-logam berkaitan dengan keelektronegatifan, yaitu kecenderungan atom menarik elektron. Jadi semakin besar nilai afinitas elektron, maka semakin mudah bagi atom tersebut untuk menarik satu elektron ke atom tersebut. Maka sifat non-logamnya juga semakin bertambah. Jadi sifat non-logam dan keelektronegatifan berbanding lurus. Next. Berikut adalah kecenderungannya. Jadi dari kiri ke kanan dalam satu periode, sifat logam berkurang. Udah jelas, berbanding terbalik dengan energi ionisasi. Sedangkan sifat non-logam bertambah. Udah jelas, sama dengan afinitas elektron. Kemudian dari atas ke bawah dalam satu golongan, sifat logam bertambah. Sedangkan sifat non-logam berkurang. Udah jelas kan? Sifat logam berbanding terbalik dengan energi ionisasi, dan sifat non-logam berbanding lurus dengan afinitas elektron atau keelektronegatifan. Next, kereaktifan. Apa sih kereaktifan itu? Jadi kereaktifan suatu unsur itu tergantung pada kecenderungannya melepas atau menarik elektron. Unsur yang paling reaktif adalah golongan 1A untuk logam dan golongan 7A untuk non-logam. Nah, jadi semakin mudah suatu atom melepas atau menarik elektron, maka semakin reaktif juga unsur tersebut. Nah, golongan 1A ini memiliki elektron valensi
S1, sehingga sangat mudah untuk melepas satu elektron tersebut membentuk suatu ion yang stabil. Sedangkan golongan 7A memiliki elektron valensi S1D5, sehingga sangat mudah bagi mereka untuk menarik satu elektron lagi untuk membentuk ion yang stabil atau oktet. Nah, kecenderungannya untuk unsur logam semakin ke bawah dalam satu golongan semakin reaktif, dan dari kiri ke kanan dalam satu periode semakin tidak reaktif. Sedangkan untuk unsur non-logam semakin ke atas dalam satu golongan semakin reaktif, dan dari kiri ke kanan dalam satu periode semakin reaktif. Udah jelas kan? Karena untuk unsur logam semakin ke kanan dalam satu periode juga semakin sulit untuk melepas elektron, sehingga semakin tidak reaktif. Dan dari atas ke bawah semakin mudah untuk melepas elektronnya, maka juga semakin reaktif. Sedangkan untuk unsur non-logam, semakin ke kanan semakin mudah juga untuk menarik satu elektron, sehingga semakin reaktif. Dan semakin ke bawah dalam satu golongan, semakin sulit untuk menarik elektron, maka semakin tidak reaktif. Atau semakin ke atas dalam satu golongan, baru semakin reaktif. Nah, next. Ternyata sekian materi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah belajar bersama kami, Unacademy Indonesia. Selamat belajar dan semoga sukses rekan-rekan.